Selamat pagi, saudara. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya Narundana Lubis dapat kembali berjumpa dengan Anda di Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar. Nah, hari ini tanggal 26 Juli 2017, hari Rabu, masih pertengahan hari kerja. Ini kita akan kembali menghadirkan inspirasi buat Anda biar Anda bisa lebih semangat. Kali ini kita akan berbincang, menghadirkan inspirasi khususnya buat Anda para anak muda atau calon mahasiswa yang ingin memperdalam atau belajar mengenai ilmu seni ataupun juga budaya melalui cara yang sistem akademis seperti itu, cara yang formal, sekolah formal. Ini telah hadir Institut Seni dan Budaya Indonesia atau ISBI di Kota Makassar, ISBI Sulawesi Selatan. Nah, ini mereka dari namanya saja kelihatan ya bergelut di bidang seni dan budaya. Ini patut kita apresiasi kehadirannya karena memang seni dan budaya di Sulawesi Selatan ini memang sangat kaya sekali, jadi harus dieksplor lebih banyak lagi melalui pendidikan seni dan budaya. Langsung saja kita berkenalan dengan kedua narasumber saya yang sudah hadir di studio pagi ini. Ada Bapak Damar Tri Arfianto, tenaga pengajar di ISBI Sulsel. Bapak dosen nih berarti. Selamat pagi Pak Damar. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan yang di sebelah sana ada mahasiswanya, salah satu mahasiswa di ISBI Sulsel, ada Muhammad Ikhwan Muharram. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik. Nah, Institut Seni dan Budaya Indonesia Sulsel. Pak, ini banyak pemirsa di rumah yang mungkin baru mendengar atau baru mengetahui tentang ISBI Sulsel. Sebenarnya sejak kapan sih ISBI Sulsel ini didirikan atau resmi dibuka? Ya, jadi perguruan tinggi ISBI ini, Institut Seni Budaya Indonesia ini, kita membuka pendaftaran itu tahun 2014 di Sulawesi Selatan, dan ini merupakan perguruan tinggi negeri baru di Sulawesi Selatan, dan kita statusnya masih dibina oleh Institut Seni Indonesia di Surakarta. Jadi kita masih didampingi oleh ISI Surakarta untuk program pembelajaran kami di ISBI, terutama di beberapa program studi kita masih dibina oleh ISI Surakarta dalam jangka waktu yang nanti akan berdiri sendiri nanti. Oke, jadi ternyata ISBI ini adalah perguruan tinggi negeri seperti itu. Di bawah Kementerian Ristek dan Teknologi. Kemenristek Dikti. Oke, berarti ini bisa dibilang tanda kutip cabang dong ya berarti. Ya, nanti ini akan menjadi embrio jadi ISBI Sulawesi Selatan. Tapi sementara ini masih mengikut atau menginduk di ISI Surakarta. ISI Surakarta. Oke, luar biasa. Sejak 2014 dibuka itu sudah terima mahasiswa berarti. Sudah terima 2014. mahasiswa. Berarti sudah 3 angkatan ya? Ya, sudah 3 angkatan. Luar biasa. Ada fakultas apa saja? Ada berapa fakultas? Ya, di sana ada 2 fakultas. 2 fakultas. 2 fakultas. Di sana Fakultas Seni Rupa dan Desain. Di sana ada program studi desain interior dan program studi televisi dan film. Terus kemudian yang kedua ada Fakultas Seni Pertunjukan. Kita masih membuka 1 prodi, yaitu prodi seni teater. Oke. Fakultas Seni dan Pertunjukan dan tadi yang pertama apa? Fakultas Seni Rupa dan Desain. Seni Rupa dan Desain. Wah, ini dari seni yang menghasilkan karya sama yang gerak-gerak juga ada ya. Ini ke depan masih akan bertambah kira-kira fakultasnya atau? Ya, tahun depan kita akan menambah program studi. Program studi di Fakultas Seni Rupa dan Desain itu ada program studi Kriya Tekstil dan program studi fotografi. Di Seni Pertunjukan akan kita buka program studi seni tari. S1. Seni tari. Nah, itu baru mau saya tanyakan. Ini ke depan ada kira-kira yang bergerak di bidang seni tari. Ternyata sudah masuk dalam perencanaan. Saya mau ke mahasiswanya dulu nih, Pak. Nggak apa-apa kan, Pak? Tadi namanya Ikhwan. Kenapa akhirnya kamu menjatuhkan pilihan studi kamu di Institut Seni dan Budaya Indonesia Sulsel? Nah, awalnya saya itu bergelut di bidang pertelevisian. Kamu jangan goyang-goyang ya, nanti kamu keluar dari TV loh. Iya, sudah. Awalnya saya bergelut di bidang pertelevisian dan kemudian saya ingin melanjutkan jenjang karir saya, apalagi saya melihat tertarik dengan budaya-budaya lokal di Makassar sendiri khususnya. Kemudian saya ingin betul-betul mengeksplor lebih dalam apa yang ada di adat budaya Makassar sendiri, dan itu
hal yang menarik sekali bagi saya. Oke, luar biasa. Jadi kamu angkatan berapa? Angkatan pertama. Angkatan pertama. Nanti kalau kamu sudah bikin IKA alumni, ini di angkatan pertama, Roni pertama, Roni angkatan pertama ISBI Sulsel. Oke, berarti selama kamu kuliah 3 angkatan, kamu sudah semester 6 sepertinya. Sudah mempelajari apa saja? Banyak yang sudah pelajari, mulai dari semiotika. Jadi ini agak berat ini sepertinya semiotika. Karena semiotika menurut saya hal yang menarik. Kemudian tentang kamera, tentang editing, kemudian tentang Kemacara ya. Ya, banyak hal-hal yang yang menarik sekali bagi saya, karena melihat dari film sendiri sekarang kan lebih banyak masuk dari luar Sulawesi, masuk membuat menggarap produksi film. Oke, itu kemudian menjadi tantangan juga buat kamu mahasiswa yang mempersiapkan diri dan suatu kemudian, saat akan berkecimpung di dunia dunia dan kemudian sama. Menjadi peluang sendiri bagi saya. Betul sekali. Kenapa tidak putra daerah yang mengembangkan dunia pertelevisian di Sulawesi Selatan? Ada tidak sih pengalaman khusus atau pengalaman yang menarik selama kamu berkuliah di ISBI? Nah, alhamdulillah kemarin 2016 film saya yang kami produksi di Maros itu dapat 3 penghargaan di Jogja. Wow. 2 penghargaan di Jogja dan 1 di Lampung. Wow, keren sekali. Padahal kamu ini masih pionir sebenarnya di luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan inspiratif kita bersama Institut Seni dan Budaya Sulawesi Selatan nanti dengan mahasiswa lainnya dari ISBI. Kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar. Masih dengan kedua narasumber saya di perbincangan inspiratif pagi ini, ada rekan-rekan dari ISBI, ada dosennya, dan ini mahasiswanya berganti nih. Tadi ada Saudara Ikhwan, sekarang diganti sama, saya panggilnya siapa nih? Tiwi. Ada Waode Sulasri Pratiwi atau yang akrab disapa Tiwi. Dia jurusan teater ya. Tadi kita sempat ngobrol, dia jurusan teater. Nanti kita akan berbincang dengan Tiwi mengenai bagaimana sih rasanya belajar teater di ISBI. Tapi kita lihat dulu, ini ada cuplikan mengenai profil kampus dari Institut Seni dan Budaya Indonesia Sulawesi Selatan. Ini dia. Itu dia profil dari kampus ISBI. Kalau saya lihat sih tadi ini lebih banyak bercerita tentang karya-karya sebenarnya ya, yang telah dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswi yang ada di ISBI. Oke, lanjut dengan Pak Darmawan. Pak Dharma selaku pengajar di ISBI Sulawesi Selatan. Pak, apa saja sih sebenarnya sarana atau fasilitas yang ada di ISBI ini? Ya, yang jelas kan pasti ruang perkuliahan, tapi juga ada untuk TV film, di laboratorium yang untuk digital, untuk editing, kemudian kita juga memiliki studio teater, laboratorium teater, dan kemudian ada studio desain interior yang di sana ada ruang-ruang meja gambar dan peralatan gambar arsitek, terutama di interior terutama. Itu fasilitas-fasilitas kami, dan juga ada beberapa tempat-tempat olahraga, terutama untuk biasanya teman-teman untuk UKM dan latihan-latihan yang sifatnya berkala untuk program studi teater ini. Oke, berarti
sebenarnya untuk tempat baru, institusi baru, sarana praktikumnya ini menurut saya sudah lumayan lengkap ya. Karena memang butuh tempat-tempat yang lebih banyak mengeksplor kemampuan teknis seperti itu untuk mengaplikasikan apa yang telah diajarkan di Institut Seni dan Budaya Indonesia. Luar biasa. Ini kita dari tadi ngobrol tentang ISBI, tapi kita belum tahu nih, pemirsa belum tahu alamatnya di mana. Oke, mungkin bisa dijelaskan pemirsa alamat lengkapnya biar bisa jalan-jalan ke sana lihat calon kampusnya nih. Ya, alamat sementara kita, karena kita masih dalam proses pembangunan juga. Kita kan baru 3 tahun juga kan. Alamat kita di Jalan Pampang Raya nomor 14, itu di sebelah SMAK. Dan nanti dalam jangka panjang kita akan tanah kita akan pembangunan insya Allah di Takalar, nanti kampus utamanya di sana. Cuma untuk proses menunggu pembangunan dan perizinan dan sebagainya kita masih di Jalan Pampang Raya nomor 14, tepatnya di Balai Koperasi dan Balai Diklat. Oke, nah itu dia alamat dari ISBI. Saya mau pindah ke mahasiswinya ini. Ada cantik sekali datang di Sapa Makassar pagi ini. Tiwi, kamu jurusan teater. Kamu kenapa akhirnya menjatuhkan pilihan belajar teater di ISBI ini? Melanjutkan bakat yang terpendam. Sudah lama berada di seni teater. Oke, sebelum kuliah sudah menyimpan minat di teater? Iya. Jurusan teater juga waktu SMK. Oke, di SMK ada jurusan teater, mengambil teater itu? Iya. Oke, luar biasa. Nah, kamu berarti angkatan berapa di ISBI? Angkatan pertama. Oke, angkatan pertama. Seangkatan sama yang tadi dong. Oke, di ISBI kamu mendapatkan ilmu tentang apa saja di jurusan teater ini? Banyak sekali, termasuk mengenai soal menirukan sifat-sifat dari manusia yang ada di dimanapun. Kita belajar mendapatkan ilmu pemeranan, olah tubuh, olah rasa, terus banyak lagi yang mengenai teori-teori yang ada di dalam. Oke, memperdalam karakter-karakter yang ada di watak-watak manusia seperti itu ya. Oke, apa tuh namanya pengalaman selama ini yang kamu dapatkan? Ada mungkin sudah pernah ikut kompetisi atau sudah menghasilkan karya juga atau apa nih? Alhamdulillah itu waktu pertama mendapatkan juara 1 musikalisasi puisi. Kemudian saya yang membaca puisinya, terus tampil di luar kampus di gedung kesenian, tampil teater, terus kemudian di Kabupaten Wajo dan Bone. Di sana pernah ada gelar karya Ramadan kita adakan. Jadi terus kita juga aktif teater, prodi teater, aktif di menari. Oke, jadi multi talent juga sih sebenarnya ya. Tidak cuma belajar teater, menirukan kamu siapa, tapi juga mengajar tari. Saya kembali ke Pak Dharma. Pak Dharma, kenapa sih kita harus memilih ISBI, Pak? Ini promo banget nih. Yang jelas ini perguruan tinggi seni negeri yang di sana kita punya banyak visi dan misi secara kompetensi, terutama seni budaya yang berorientasi pada lokal genius, tapi juga berorientasi pada peradaban global. Dan seni yang kita pelajari adalah seni yang murni, artinya seni yang sifatnya tidak bisa terjangkau oleh beberapa pihak. Artinya kita bisa perekrutmen dunia pekerjaan kita sudah siap. Artinya dengan program studi teater, dengan program studi desain interior, televisi dan film, kita mencoba untuk memfasilitasi dan bersaing untuk pasar global menghasilkan mahasiswa yang kedepannya menjadi insan yang kompeten seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangan seru kita pagi ini. Namun usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar. Anda masih bersama kami di Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar, dan juga masih dengan kedua rekan saya dari Institut Seni dan Budaya Indonesia Sulsel, ISBI. Ini
Kita ganti lagi nih narasumbernya yang satu. Kita menghadirkan mahasiswa yang ketiga dari jurusan yang berbeda. Kali ini ada Titi Lestari, mahasiswa jurusan Desain Interior, benar ya? Panggilnya siapa nih? Titi. Panggil Titi aja. Titi, kamu kenapa akhirnya pilih ISBI untuk mendalami ilmu desain interior ini? Pada awalnya itu kan sudah ikut ujian, terus gak lolos kan. Terus dapat rekomendasi dari temannya bapak, katanya ada perguruan tinggi baru yang dibuka tahun 2014 itu. Terus lihat jurusannya kan ada 3, yang salah satunya itu desain interior. Ya sesuai sih sama passion saya. Cita-cita saya dari awal pengen jadi desainer. Ya cocok aja sih. Oke, berarti desain interior ini kamu belajar apa di sana? Di desain interior banyak sih Kak. Yang pertama pasti menata ruang ya. Yang kedua mendesain mebel, aksesoris, sejarah seni rupa, budaya, ya banyak sih sebenarnya. Oke. Luas. Intinya merancang sebuah ruangan itu juga tidak sembarangan sih, sebenarnya banyak aspek yang dilihat ya seperti itu. Saya kembali ke Pak Dharma. Pak, Damar. ini kan Pak Damar, sorry. Ini siapa ya kira-kira yang selalu terlintas di kepala saya ini ya? Pak Damar, maaf. Pak Damar, ini kan tahun ajaran baru ya. Institut Seni dan Budaya Indonesia atau ISBI ini juga sedang menerima mahasiswa baru tentunya. Ini kapan sih pendaftarannya dibuka atau ternyata udah buka lagi nih? Ya, kita sebenarnya sudah buka di bulan Juni tanggal 18 kemarin. Dan sampai nanti Agustus di tanggal 18 kita masih buka pendaftaran. Jadi kita masih membuka pendaftaran bagi mahasiswa yang berkompetensi di bidang seni, terutama yang sifatnya kebudayaan gitu. Jadi kita masih membuka sampai 18 Agustus kita bisa mendaftar di kampus kami langsung. Oke, ini pemirsa bisa lihat juga di rumah ada display yang kita tampilkan. Ini informasi terkait dengan penerimaannya Pak ya. Semuanya lengkap informasinya, ada tanggal pendaftarannya, terus juga mekanismenya, hari tesnya juga ada di situ, bisa dilihat narahubungnya. Nah, ini mungkin terakhir nih Pak, kita sudah di ujung segmen. Apa yang akan dilakukan ISBI ke depannya? Ada rencana apa ini? Ya, sebenarnya di beberapa tahun kita banyak planning, tapi dalam jangka panjang ISBI ini akan terlibat dalam pameran Hari Teknologi Nasional di Makassar. Harteknas ya? Ya, Harteknas itu di Wisma Negara Makassar. Kita terlibat di pameran interior dan film. Dan juga teater, kita masuk di kategori untuk pameran di sana itu untuk jangka pendek. Terus kemudian untuk jangka panjang masih banyak ya, kita ada gelar karya biasanya di akhir tahun, akhir semester, karena kita semua bergerak di karya dan juga penulisan ilmiah terutama gitu. Dan jangka panjang ISBI ini akan insya Allah akan menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang punya orientasi pada seni dan kebudayaan, terutama lokal Sulawesi Selatan. Luar biasa sekali. Sukses terus untuk ISBI, semoga terus menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang nantinya mempunyai banyak karya yang luar biasa dan tentunya juga mahasiswa yang sangat kompeten nanti di dunia kerja. Terima kasih Pak Damar. Saya takut salah sebut. Terima kasih Pak Damar dan juga Titi yang sudah berbagi dengan kita di Sapa Makassar pada pagi ini. Susu untuk kalian semua. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Makassar pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Narundana Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.